Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan tahsin kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Alhamdulillah. kesehatan, umur kita berkah, kita gunakan untuk beribadah agar kita bisa husnul khotimah. Ya Amin. Rabbal alamin. Amin. Kita awali tafsir kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi minasy billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta ladzina alaihim an'amta alaihim. maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 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 Kita lanjutkan tilawah kita bersama-sama. Sudah sampai di surat Ali Imran Ali ayat Imran 19. Sekarang kita lanjutkan ayat 20. 20. Ya, ayat 20. Sudah kelihatan ya? Ampun. Baik, saya baca dulu. Nanti diturunkan ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu rajhiya lillahi ma Wajhiyatan. Wajhiyatan. wajhiya lillahi wa manit taba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqadih tadau wa in tawallaw fa innama alaikal balag.
Wallahu basyirum bil ibad. Baik. In فإن Fakul aslamtu wajhiya lillahi wa wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal Wallahu basirum bil ibad. Mari kita lihat tajwidnya. Fa in hajjuka, nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan izhar dibaca jelas. Kemudian ha fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan tasdid, maka menjadi mat lazim musaqqal kilmi. Mat lazim musaqqal kilmi, yaitu mat tabi'i yang bertemu dengan tasdid. Dibaca ha panjang dulu 6 harokat, baru masuk ke jim. Fa in hajjuka, jim domah wawu sukun mat tabi'i 2 harokat. Aslam tu mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan izhar safawi dibaca jelas. Wajhiya jim sukun bacaan qalqalah dibaca memantul. Lillahi, Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Wa manit taba'an, taknya dibaca double, ya, ada tasdidnya. Kemudian wakof, tabaannya dibaca pendek, wakof tidak ada tanda panjangnya. Lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa qul lil ladzina, lamnya ini lam sukun bertemu dengan huruf lam. Ini bacaan idgham mutamasilen. Bertemunya 2 huruf yang depan berharokat sukun. Ini namanya idgham mutamasilen. Langsung masuk ya. Masuk lil. Lam ditandai dengan ada lam tasdid. Fakul, lamnya dibaca double. Kemudian juga lil ladzina, lamnya juga di belakang juga dibaca double. Ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun panjang 2 harokat. Alladzina kata sambung isim mausul. Utul kitaba alif doma wawu sukun mat tabi'i 2 harokat. Al kitaba alif lamnya alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Kitaba tak fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Wal ummiyina alif lamnya alif lam qamariyah tandai lamnya dibaca sukun. Kemudian mim tasdid dibaca runah atau mendengung ditahan 2 harokat. Kemudian ya tasdid yang
didahului dengan kasroh atau kasroh yang bertemu dengan ya tasdid, ini bacaan tamkin, mat tamkin. Mat tamkin dibaca panjang atau ditahan 2 harokat. Wal ummina. Ya kasroh berdiri, mat tobi'i 2 harokat. Aslam tum, mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan izhar safawi dibaca jelas. Kemudian tumnya wakof dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Fa'in aslamu, nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Mim domah waw sukun mat tobi'i 2 harokat. Faqadih tadau. Nah, ini. Wakof ya dibaca faqadih tadau. Kemudian jim tanda wakof boleh berhenti, boleh terus. Kemudian Wa in tawallau, nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. In nama nun tasdid dibaca hunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tobi'i 2 harokat. Alaikal balag, alif lamnya alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian lam fathah berdiri mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Baca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i 2 harokat. Shod kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Kemudian domah tanwin bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab dibaca membalik. Tanwinnya tidak dibaca tapi dibaca mim ya, basyirum bil ibad, alif lamnya alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Ba fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat alif lis sukun. Baca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Nah, kemudian dal sukun di akhir kalimat ini namanya kolkolah kubro. Kolkolah ada 2, ada kolkolah sugro, ada kolkolah kubro. Kolkolah sugro itu kolkolah kecil, itu di tengah-tengah kata. Kalau kolkolah kubro itu di akhir kata. Ya, seperti ini, bil ibad. Jelas Tampakkan ya lebih jelas. Ain tanda apa? Tanda makro. Baik, kita lihat arti per kata. Ustaz tanya Fa, maka in jika adu mereka apa mendebat mendebatmu ya membantah ya mendebat aju mendebat atau membantah kamu fa maka ul katakanlah aslam tu aku menyerahkan aslam tu aku menyerahkan yang bermakna aku ini tuh aslam tuh ini kata aslama
berserah diri, tu aku, aslam tu aku, menyerahkan, wajhi wajhiya Diriku. diriku, wajahku. Nah, Wajah. wajhiya wajahku atau diriku, di sini diartikan diriku, li kepada Allahi Allah, wa dan man siapa, ittaba'an ittaba'ani yang mengikutiku, wa dan kul katakanlah, li kepada alladzina orang-orang, utu mereka diberi, alkitab, wa dan al ummiyina orang-orang yang buta Umi. huruf, ya, orang-orang Umi. yang buta huruf, yang ummi, apakah aslama Kalian berserah diri, kalian aslam apakah kalian berserah diri atau tunduk kepada Allah. Fa maka in jika aslamu mereka tunduk, mereka berserah diri, fa maka kot sungguh ihtadau mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan hidayah. Wa dan in jika tawallau mereka berpaling, mereka berpaling, fa maka inna sesungguhnya ma apa ala atas kamu al-balar menyampaikan, hanya menyampaikan. Wa dan Allahu Allah basyirun maha melihat, bil ibad bi dengan al ibad hamba. Baik, sebentar nih. Baik, saya baca arti surat Ali Imran ayat 20. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Nah, ini buta huruf, ini artinya ialah orang yang tidak tahu baca tulis. Dan menurut sebagian mufasir, yang dimaksud dengan ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu baca tulis. Menurut sebagian yang lain ialah orang-orang yang diberi kitab. Ini yang dimaksud dengan al-ummiin. Nah, ayat sebelumnya bicara tentang agama yang benar adalah di sisi Allah adalah Islam dan seterusnya. Nah, ini ada asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 18 sampai 20. Anas mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang pemuda Yahudi yang mencarikan air wudhu dan membawakan alas kaki Rasulullah. Suatu hari ia jatuh sakit. Rasul pun menjenguknya. Saat beliau datang, pemuda Yahudi itu sedang ditunggui kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, wahai pemuda, masuklah Islam. Pemuda itu memandang orang tuanya.
Orang tuanya berkata, taatlah kepada Abu Qasim. Kemudian pemuda itu lalu bersahadat. Setelah itu turunlah ketiga ayat ini. Ya, baik. Abu Qasim itu Nabi Muhammad Ya, ya, Abu Ustaz. Qasim itu Nabi Muhammad. Salah satu anak dari Rasulullah itu bernama Qasim. Ya. Oh, iya. Oh, Abu itu bapak ya. Ya, Abu itu bapak. Ya. Baik, kita lanjutkan surat ke-21. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adzabin alim. Mari. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi Wa wa yaqtulunan nabiyina bil ghairi haqq wa yaqtulunan nabiyina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Innalladzina nun tasdid dibaca runah atau mendengung, ditahan 2 harokat, lamnya dibaca double, ada tasdidnya, dal kasroh, ya sukun, mat tobi'i, alladzina kata sambung atau isim mausul, yakfuruna, kaf ya, yakfuruna, ro' dzumah wawu sukun, mat tobi'i, bi ayatillahi, alif fathah berdiri, ya fathah berdiri, mat tobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Bayak tulunan, qaf sukun, bacaan kolkolah, kolkolah dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Lam domah wawu sukun mat tobi'i 2 harokat. An-nabiyina, alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun. Ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca runah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Kemudian kasroh bertemu dengan ya tasdid, bacaan mat tamkin, ya, tahan 2 harokat. Nabiyina, ya kasroh, ya suku, ya kasroh berdiri, mat tobi'i 2 harokat, bi ghairi haqq. Nah, qaf tasdid karena wakof, maka ini qafnya dibaca double. Maka ditahan ya hak, tidak dibaca hak, tidak gitu ya, tapi ditahan, ditekan hak, bi ghairi hak. Nah, qaf sukun ini di akhir kata, ini kolkolah subro, tampakkan ya, lebih ditampakkan memantulnya. Kemudian short lam tanda wakof boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Kalau terus ini berarti kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu, baca idgham bi gunnah.
idgham masuk, bi dengan gunah mendengung. Ini kalau dibaca terus ya. Hak tiu mendengung wow, ditandai wawunya ada tasdidnya. Ya Ya kok. tuluna qaf sukun bacaan kolkolah ditampakkan ya tulannya. Lam domah wawu sukun matobi'i 2 harokat. Alladzina lamnya dibaca double ada tasdidnya. Al-kasrah ya matobi'i panjang 2 harokat. Alladzina kata sambung. Ya muruna hamzah. Ya muruna dibaca lebih ringan ya. Ya muruna ro domah wawu sukun matobi'i 2 harokat. Bil qisti alif lamnya alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian minan nasi an-nasi alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca runah atau mendengung ditahan 2 harokat. Nun fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Lam alif tanda tidak boleh wakof atau tidak boleh berhenti. Kalau berhenti diulang beberapa kata di depannya. Fabash dirhum shinnya dibaca double ada tasdidnya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba bacaan ikhfa syafawi dibaca samar-samar. Bi'adzabin alim wal fathah alif matobi'i 2 harokat. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif bacaan izhar dibaca jelas. Kasroh ya sukun matobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan inna sesungguhnya alladzina orang-orang yakfuruna yang mereka kafir, mereka ingkar bi dengan ayati ayat-ayat Allahi Allah wa dan yaqtuluna mereka membunuh an-nabiyina para nabi bi dengan ghairi tidak atau tanpa hak kebenaran atau hak. Badan yaqtuluna mereka membunuh alladzina orang-orang yang yakmuruna mereka menyuruh bi dengan al-qisti berbuat adil min dari an-nasi manusia. Fa maka basyir beri kabar atau sampaikan kabar hum kepada mereka di dengan azabin azab alimin yang menyakitkan. Kita baca ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira yaitu azab yang pedih. Kok gembira? Ayat ini juga ayat kabar yang pedih kok kabar gembira. Ya. Ya, basyir itu memang ya sering diartikan kabar gembira itu. Ya, berikanlah kabar ya kepada mereka. Kabar sedih berarti ya Bu ya. Iya. Itu nyindir itu. Ya, kabar gembira itu nyindir ya. Oke. Nyolu gitu. Nyolong kata orang Semarang. Ya. Baik, kita teruskan ayat 22. Dibunuh. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah
wa malahum min nasirin. Mari. Ulaika Alladzina habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ulaika lam fathah berdiri mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Harus dibaca panjang 5 harokat. Lam fathah berdiri mat tobi'i, lam tasdid ya dibaca double lamnya, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun mat tobi'i, Allah dibaca panjang 2 harokat. Alladzina ini kata sambung isim mausul. Habitot, nah ini pak sukun, ini dibaca ada S-nya sedikit. Habitot maluhum ya ain maluhum. Mim fathah alif mat tobi'i 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Fit dunya, alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu dal, ditandai dengan dalnya ada tasdidnya. Dalnya dibaca double. Fit dunya. Nah, kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ya, harusnya idgham bi gunnah. Tetapi karena ini satu kata maka dibaca idhar. Jelas. Bertemu dengan huruf ya atau nun sukun bertemu dengan huruf wawu dalam satu kata maka dibaca jelas atau dibaca idhar. Fit dunya. Fit dunya. Ya. Fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Wal akhirah alif lamnya alif lam komariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Alif fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Kemudian tak marbutoh ini karena wakob dibacanya hak sukun. Wal akhirah dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Short lam tanda wakob boleh berhenti tetapi berterus lebih baik. Berarti akhirati bisa ya Ustaz. Ya wal kalau terus dibacanya wal akhirati wa malahum. Ini kalau terus. Tetapi kalau berhenti dibaca wal akhirah. Wa ma mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf mim idgham mimi atau idgham mutamasilain. Ya. Mim dibaca gunnah ya ada tasdidnya ditahan 2 harokat. Nah, kemudian nun sukun bertemu dengan huruf nun ini juga idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain itu bertemunya 2 huruf di mana huruf yang depan berharokat sukun ya bertemunya 2 huruf yang sama. Yang huruf yang pertama berharokat sukun. Nah, ini dibaca nun tasdid juga ini dibaca mendengung ditahan 2 harokat. Lahum min nasyirin. Nun fathah berdiri mat tobi'i 2 harokat. Ro kasroh ya sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat aris lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik kita artikan ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang habitot sia-sia.
habitat, hilang atau sia-sia. A'malu, amal-amal, hum mereka, fi di Di dunia. dunia, wa Hmm. dan al-akhirah di akhirat. Duh, Wa Ustaz. dan ma tidak ada la bagi hum mereka min dari an nasirin penolong. Percuma ya Ustaz. Iya, tidak ada yang Astagfirullahaladzim. menolong. Baik, saya baca ayat 22. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Nah, ini ada asbabun nuzul dari ayat 21 dan 22. Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, suatu ketika aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa di antara umat manusia yang paling berat mendapatkan siksa pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, seorang yang membunuh nabi atau membunuh orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai penegasan hal itu, Allah menurunkan kedua ayat ini. Amal mereka sia-sia. Ya. Perbuatan mereka sia-sia. Membunuh para nabi tanpa hak. Membunuh orang-orang yang menyuruh untuk berbuat baik, berbuat adil. Ini perbuatan mereka sia-sia. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Di Al-Quran tenun sewu Pak Ustadz. Ada contoh pun. Ada contohnya Nabi siapa yang dibunuh oleh kaumnya. Banyak. Di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan. Dan bahkan karena di Al-Quran itu banyak nabi yang tidak disebutkan. Ada ratusan nabi lebih ya yang disebutkan hanya 25. Yang diketahui hanya 25. Dan kebanyakan nabi-nabi itu yang dibunuh itu, yaitu yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, itu adalah mereka nabi-nabi dari orang-orang Yahudi sendiri. Iya, kan ada beberapa nabi yang dari keturunan Yahudi, Musa, ya, Ishak, ya, Yakub, itu kan keturunan Yahudi. Jadi memang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu mendapatkan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan kelebihan dan mereka orang-orang Yahudi pernah pernah mengadakan perjanjian dengan Allah untuk taat dan sebagainya. Tapi orang-orang Yahudi ini yang selalu mengingkari, mengkhianati perjanjian mereka. Termasuk pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Yahudi Madinah itu ada 3 kelompok Bani dari Yahudi, Bani Koinuko, Bani Nadir dan sebagainya itu dilindungi oleh Nabi ketika di Madinah. Ada perjanjian, tapi mereka mengkhianati sampai akhirnya mereka diperangi, diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah memang karakter orang-orang Yahudi itu seperti itu sampai sekarang. Makanya orang-orang Yahudi itu adalah ya kelompok bangsa, kelompok orang yang terlaknat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekarang ini. Tapi ada yang Muslim ya Ustadz? Ya, ada juga sih yang Muslim ada. Bahkan saya baca di Tel Aviv di Israel sana itu juga ada masjid. Termasuk pada zaman Nabi tadi seperti yang diceritakan di ayat ini tadi, di Asbabun Nuzul ini tadi, ada seorang pemuda Yahudi yang selalu suka membantu Nabi dan kemudian sakit.
kemudian disenguk oleh Nabi dan diminta Ya, untuk masuk Islam. Nah, setelah semacam orang minta tuanya. restu kepada orang tuanya, agar kemudian orang tuanya menjawab taatlah kepada Abu Qasim tadi, Iya. tapi kemudian masuk Islam, Syahadat. membaca Syahadat. syahadat. Kok Baik ada Bapak Ibu, hubungannya kan nggih, Pak Ustadz? Ibu. Kalian percobaan pembunuhan terhadap Isa Al-Masih nggih. Oh iya, Iya. termasuk ya percobaan pembunuhan kepada Isa, kepada Nabi. Nah, peristiwa hijrah ya. Ibu-ibu juga ingat ya peristiwa hijrah. Nabi hijrah Iya. itu kan rumahnya sudah dikepung Di Makkah ya Ustaz. oleh orang-orang kafir Quraisy, yang sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib yang dimintakan untuk menggantikan tidur di tempat tidur Nabi. Udah pasrah nyawa ya. Ya, jadi upaya-upaya pembunuhan terhadap para nabi itu selalu dilakukan. Permusuhan nabi, rasul dimusuhi, ya. Itu semua nabi, rasul dimusuhi oleh kaumnya yang tidak mau taat. Nah, nabi itu kan upaya pembunuhan, Rasulullah itu upaya pembunuhannya kan sudah beberapa kali. Yang puncaknya itu saat mau malam hijrah itu, ya, rumahnya sudah terkepung, sudah dikepung. Ya, secara nalar itu ya kalau tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala sudah terbunuh Rasulullah itu. Tapi Allah menolong Rasulnya, nabinya. Baik, sementara cukup dulu sampai ayat 22. Insya Allah kita lanjutkan Jumat pekan depan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri tahsin kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ibu, Pak Ustaz. Semuanya. Sama-sama, maaf lahir batin Ibu-ibu. Telat masuk, lampunya masih jadi malam.